Alright guys, for this morning, di pagi yang cerah ini nih, aku bakal ngasih tau kalian semua mengenai pengertian dari OJK. Mulai dari apa itu OJK sama tugas-tugas dari OJK. Jadi langsung aja kita mulai videonya. Nah, jadi penjelasan dari OJK ini, OJK atau Otoritas Jasa Keuangan adalah sebuah lembaga keuangan yang mengatur seluruh sektor keuangan di negara Indonesia ini. Nah, di mana OJK ini memiliki tugas utama, yaitu untuk memastikan kegiatan di sektor perbankan, pasar modal, dan industri keuangan non-bank kayak asuransi, dana pensiun, perusahaan, pembiayaan, hingga fintech itu berjalan secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel. Jadi OJK ini nih juga memastikan bahwa seluruh lembaga keuangan mematuhi peraturan yang berlaku. Dalam sektor perbankan, OJK itu mengawasi kegiatan bank agar tetap sehat dan tidak merugikan nasabah. Di sektor pasar modal, OJK itu mengawasi kegiatan investasi kayak saham, obligasi, dan reksadana agar berjalan sesuai aturan. Sementara itu, pada industri keuangan non-bank, OJK mengawasi asuransi, dana pensiun, dan layanan pinjaman online agar tidak merugikan masyarakat. Nah, OJK ini selain mengawasi, dia juga memiliki fungsi edukasi dan perlindungan konsumen. OJK secara aktif memberikan literasi keuangan kepada masyarakat agar lebih paham cara mengelola keuangan dan terhindar dari penipuan atau investasi ilegal, teman-teman. Jika ada masyarakat yang dirugikan oleh lembaga jasa keuangan, OJK ini juga menyediakan layanan pengaduan dan membantu proses penyelesaiannya gitu. OJK juga berperan penting dalam menjaga stabilitas sistem keuangan nasional, yang artinya OJK ini membantu memastikan kondisi keuangan di Indonesia tetap stabil dan tidak menimbulkan krisis yang bisa berdampak luas pada perekonomian negara. Kayak gitu. Jadi dengan adanya OJK ini, masyarakat diharapkan merasa lebih aman dan lebih percaya dalam menggunakan layanan keuangan di negara ini, teman-teman. Karena pada dasarnya, OJK ini bertindak sebagai pengawas sekaligus pelindung bagi konsumen di sektor jasa keuangan. Jadi intinya tuh kalau OJK ini kayak wasit di dunia keuangan yang memastikan semua pihak bermain sesuai aturan, menjaga keadilan, terus juga melindungi kepentingan masyarakat semua. Jadi gitu teman-teman dari saya. Langsung aja kita lanjut ke sejarahnya. Hai guys, perkenalkan nama saya Muhammad Bilal Aprilio. Di sini saya bakal bahas secara singkat tentang OJK nih. Nah, jadi Otoritas Jasa Keuangan atau yang biasa disebut OJK ini itu bukan lembaga yang udah ada dari dulu, tapi dia dibentuk karena Indonesia pengen punya sistem pengawasan keuangan yang lebih kuat dan juga rapi. Nah, sebelum berdirinya OJK, sektor pengawasan keuangan di Indonesia itu masih terpisah-pisah. Contohnya, yang diawasi oleh Bank Indonesia dan juga pasar modal dan lembaga keuangan lainnya itu diawasi oleh Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan. Nah, masalahnya sistem terpisah seperti ini dinilai kurang efektif, apalagi setelah Indonesia pernah mengalami krisis ekonomi yang cukup besar, yaitu krisis ekonomi pada tahun 1998. Nah, dari krisis ini bisa dijadikan pelajaran penting bahwasannya sistem pengawasan keuangan di Indonesia itu harus lebih terintegrasi agar resiko bisa dikendalikan dengan lebih baik. Nah, dari situlah ide untuk membentuk satu lembaga yang khusus untuk mengawasi seluruh sektor jasa keuangan akhirnya pun muncul. Akhirnya, pemerintah Indonesia resmi membentuk OJK melalui Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011. Tujuannya adalah supaya semua kegiatan yang ada di sektor keuangan bisa diawasi dengan satu sistem yang lebih terkoordinasi, transparan, dan juga akuntabel. Tetapi, OJK tidak langsung bekerja penuh pada saat itu juga. OJK mulai beroperasi secara bertahap, dimulai dari pengawasan pasar modal dan juga lembaga keuangan non-bank pada tahun 2012. Kemudian, pada tahun 2013, OJK resmi mengambil alih perbankan dari Bank Indonesia. Dengan adanya OJK, pengawasan jadi lebih terpusat, sehingga meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem keuangan. Selain itu, OJK berperan penting dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional dan juga melindungi masyarakat dari berbagai resiko keuangan. Jadi bisa dibilang lahirnya OJK itu merupakan suatu pembelajaran Indonesia dari masa lalu, supaya kedepannya sistem keuangan di Indonesia ini bisa lebih kuat dan aman. Dan sampai sekarang, OJK masih berkembang mengikuti perubahan zaman, termasuk menghadapi tantangan di era digital seperti vintage dan juga pinjaman online. Nah, jadi itu dia secara singkat tentang OJK. Nama saya Muhammad Bilal Aprilio, pamit undur diri. Lanjut ke pembahasan berikutnya. Halo semua, kenalkan nama saya Muhammad Ibn Hasam. Saya bakal jelasin tentang apa sih tugas dan fungsi dari OJK. Nah, OJK ini punya peran penting dalam menjaga keamanan sektor keuangan di Indonesia. Bisa dibilang OJK itu kayak polisi
menjaga supaya semua kegiatan keuangan berjalan lancar, aman, dan tak merugikan masyarakat. Jadi, tugas utama OJK itu ada beberapa. Yang pertama, OJK mengatur dan mengawasi sektor perbankan. Artinya, bank-bank di Indonesia harus berjalan sesuai aturan supaya uang masyarakat tetap aman. Yang kedua, OJK juga mengawasi pasar modal seperti saham, obligasi, dan investasi lainnya. Tujuannya supaya kegiatan investasi berjalan jujur, transparan, tidak merugikan investor. Yang ketiga, OJK mengawasi industri keuangan non-bank seperti asuransi, dana pensiun, serta lembaga pembiayaan lainnya. Selain itu, OJK juga berfungsi melindungi konsumen. Misal, jika ada investasi bodong, penipuan keuangan, atau perusahaan ilegal, OJK bisa turun tangan melindungi masyarakat. Karena itu, OJK sangat penting dalam menciptakan sistem keuangan yang stabil, aman, dan terpercaya. Jadi, intinya, OJK itu sama kayak polisi, mengawasi serta menjaga masyarakat agar lebih terlindungi dalam aktivitas keuangan. Terima kasih. Sekarang kita bahas peran OJK dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin banyak orang yang mengira bahwa OJK itu jauh, seperti hanya urusan orang bank atau orang bisnis. Padahal sebenarnya OJK itu sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari. Contoh yang paling sederhana adalah saat kita menabung. Saat kita menabung, uang tidak hanya disimpan, tetapi juga diawasi keamanannya. Nah, disinilah peran OJK, yaitu memastikan bank berjalan dengan sehat dan tidak merugikan nasabah. Selain itu, saat kita mulai belajar investasi, misalnya beli saham, reksadana, atau hanya tertarik dengan investasi yang lagi viral, OJK berperan untuk mengawasi kegiatan investasi itu legal dan tidak merugikan masyarakat. Karena sekarang banyak banget kasus investasi bodong yang menjanjikan keuntungan besar dalam waktu yang cepat. Kalau kita nggak hati-hati, kita bisa saja tertipu. Makanya, OJK juga sering mengingatkan masyarakat untuk selalu cek dulu sebelum berinvestasi. Contoh lainnya adalah pinjaman online atau pinjol. Sekarang pinjol itu gampang banget diakses, cukup lewat HP. Tapi, nggak semua pinjol itu aman. OJK berperan untuk menentukan mana pinjol yang legal dan mana pinjol yang ilegal. Pinjol yang legal biasanya punya aturan yang jelas, bunga yang transparan, dan tidak melakukan penagihan secara kasar. Sedangkan pinjol yang ilegal sering merugikan, seperti bunga yang tidak masuk akal, penyalahgunaan data pribadi, bahkan sampai intimidasi. Jadi, sebelum kita menggunakan layanan keuangan apapun, penting banget untuk memastikan apakah sudah terdaftar dan diawasi oleh OJK atau belum. Selain mengawasi, OJK juga memiliki peran dalam memberikan edukasi kepada masyarakat. Misalnya lewat kampanye, seminar, atau konten di media sosial. Tujuannya supaya masyarakat, terutama generasi muda, bisa lebih paham cara mengelola keuangan dengan lebih baik. Mulai dari menabung, berinvestasi, sampai menghindari penipuan keuangan. Jadi intinya, OJK itu bukan cuma lembaga yang mengatur dari jauh, tapi benar-benar dalam kehidupan kita sehari-hari. Mulai dari kita nabung, investasi, sampai pinjaman, semuanya ada peran OJK di baliknya. Dan sebagai masyarakat, kita juga harus lebih sadar dalam menggunakan layanan keuangan, supaya kita bisa terlindungi dan tidak mudah ditipu. Di
Di sini saya ingin menjelaskan tentang OJK. Jadi yang seperti kita tahu di Indonesia juga ada OJK, dan tentunya kita juga harus hati-hati. Yang ada di Indonesia itu ada beragam investasi, dan juga ada yang namanya investasi bodong. Jadi kita itu patut dicurigai. Misalnya kita itu ditawari oleh orang-orang, misal kita ditawari investasi yang dijamin untung besar dalam 1 bulan. Misal kita ditawari investasi yang untungnya itu 30% dalam kurun waktu 1 bulan. Itu tuh sudah dijamin investasi bodong. Karena kenapa? Dalam dunia investasi sendiri, itu tuh kita mempunyai yang namanya semakin besar investasi kita, semakin besar juga resikonya. Jadi kalau ada yang bilang seperti itu, kalau kita ditawari semacam tersebut, yang investasi cepat, terus untungnya besar, itu tuh udah pasti investasi bodong. Ini red flag banget nih. Jadi kita nggak boleh pilih langsung, kita harus ditelaah lagi, ditelusuri apakah ini investasinya benar atau enggak, ini bohongan atau bodong gitu. Nah, dari itu, maka OJK ini mempunyai perannya sendiri, karena OJK ini mengatur. Nah, maka dari itu, kita harus berhati-hati, karena bisa saja yang menawarkan investasi tersebut adalah orang terdekat kita, seperti keluarga, sahabat, teman, dan bisa saja itu pacar sendiri. Pacar sendiri itu bisa saja, kita nggak boleh percaya orang lain kecuali diri kita sendiri. Nah, maka dari itu kita itu bisa melakukan yang namanya cross check kembali perusahaan yang kita atau perusahaan yang ditawari. Misalnya itu kita ditawari investasi di perusahaan A. Nah, kita cek dulu nih profil perusahaan A itu ada apa saja. Itu bagus atau enggak. Nah, dari itulah peran OJK ini penting, karena otoritas jasa keuangan itu biasanya mengadakan seminar atau mengadakan edukasi di media sosial untuk memberikan edukasi kepada masyarakat agar kita itu lebih berhati-hati tentang namanya investasi. Karena investasi itu dari uang kita sendiri, uang dari hasil jerih payah kita mendapatkan uang tersebut, uang dari kerja keras. Nah, maka dari itu kita itu harus kritis, dan kita juga harus meneliti terlebih dahulu perusahaan mana yang harus kita percayai gitu. Dan jangan tergiur dengan iming-iming keuntungan yang sangat besar. Mungkin segitu saja. Boleh minjem foto kamu gak? Buat apa, Bi? Buat ditaruh di buku Yasin. Abi, goblok. Canda Bi, canda. Jangan cari lagi. Abi, Aja. Nah, jadi dari penjelasan tadi kita bisa nyimpulin nih bahwa otoritas jasa keuangan atau OJK itu memiliki peran penting untuk menjaga keamanan dan kestabilan sistem keuangan di Indonesia. OJK juga nggak hanya mengawasi lembaga keuangan, tapi juga bisa melindungi masyarakat dari penipuan dan investasi bodong. Nah, dengan adanya OJK juga nih, kita bisa lebih aman untuk menabung, berinvestasi, dan menggunakan layanan keuangan. Nah, kita sebagai generasi muda, kita harus lebih bijak lagi dalam mengatur keuangan, dan jangan mudah tergiur oleh keuntungan besar, seperti berinvestasi bodong. Oke, terima kasih yang sudah menonton. Maaf bila ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.